وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, di sini yang nampak bagi saya dalam pernyataan Al-Imam At-Tirmidzi hasan. Hasan di sini adalah pengamalannya itu hasan. Karena Al-Imam At-Tirmidzi ini di dalam pengantar beliau terhadap sunannya, Al-Imam At-Tirmidzi punya pengantar Al-Madkhal terhadap kitab sunannya ini. Jadi antum yang membaca Sunan At-Tirmidzi tetapi belum membaca pengantarnya Imam Tirmidzi, itu biasanya apa? Nggak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Sama kayak antum punya mobil nggak baca buku manualnya, antum punya motor nggak baca buku manualnya, dipakai gitu aja motor, ternyata harus ganti oli secara berkala misalnya. Nggak tahu antum harus ganti oli, dipakai terus, berebet olinya kering, habis, mesinnya rusak. Nah, ini di dalam membaca Sunan At-Tirmidzi ada pengantarnya, ada buku manualnya. Namanya Al-Ilal As-Shaghir. Itu biasanya penerbit-penerbit meletakkan kitab itu di akhir Sunan At-Tirmidzi. Ada beberapa penerbit yang saya dapati kitab Al-Ilal ini diletakkan di awal. Ini beberapa penerbit ada yang demikian. Nah, di dalam kitab Al-Ilal, Al-Imam At-Tirmidzi itu menyatakan bahwasanya semua hadis-hadis yang ada di dalam sunan ini sudah diamalkan. Ada yang mengamalkan. Siapa yang mengamalkan? Bukan orang sembarangan. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan ada yang mengamalkan, itu yang dimaksudkan adalah para salaf yang mengamalkannya. Entah dia dari generasi sahabat atau generasi tabi'in atau generasi atba'ut tabi'in, sudah ada yang mengamalkannya. Kecuali 2 hadis kata beliau. Nah, ini menurut beliau ada 2 hadis yang tidak diamalkan. Nah, kembali kepada pernyataan Al-Imam At-Tirmidzi. Maka yang nampak di sini bagi saya ketika Imam Tirmidzi mengatakan hasan, ini mengamalkan hadis ini hasan. Tetapi berita ini dari Rasulullah apakah hasan? Tidak. Gitu. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ini tidak sahih. Kemudian tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan bil ittifaq. Dalam perkara ini, dalam perkara mandi, karena memandikan mayit itu wajib, ada yang menyatakan wajib, ini hadis tersebut dhaif. Kata Imam An-Nawawi tadi bil ittifaq, secara sepakat para ulama hadis menyatakan ini dhaif. Nah, adapun mengamalkannya hasan. Apa yang dimaksud mengamalkannya hasan gitu kan? Antum habis mandikan mayit, mau mandi itu boleh atau tidak? Boleh. Karena ada dalil umum yang menaunginya di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai siapa? Mencintai orang yang mutatahhirin, yang dia senantiasa mensucikan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang mensucikan diri. Nah, membersihkan badan setelah kita membersihkan mayit, itu kira-kira disenangi oleh Allah atau tidak? Ya, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal yang demikian ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut hambanya dengan tuntutan yang dipaksa atau tidak. Nah, kita lihat para salaf, ternyata sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khattabi, tidak ada ahli fikih dari kalangan para salaf yang mewajibkannya. Ketika tidak ada yang mewajibkannya, tetapi mereka mempraktekkan, sebagian dari mereka mempraktekkan setelah memandikan mayit, mereka mandi lagi, maka ini yang dianggap sebagai suatu hukum yang mustahab. Mustahab itu dianjurkan, dan kita meyakini kalau kita melakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangi hamba tersebut. Nah, taujih dari para ulama
terhadap anjuran untuk mandi ini bagi yang memandikan mayit, ada banyak taujih, ada banyak pendapat yang menyatakan kenapa kok disunnahkan. Dan ini sebagian besar atau jumhur ulama mengambil kesimpulan hukum paling maksimal ini adalah sunnah, yaitu kalau kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala menyenangi, tetapi kalau kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita. Nah, yang demikian ini di antara taujih yang kami dapati dalam kitab-kitab literatur para ulama salaf, di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir mengatakan al-ightisalu min ghaslil mayyit la yajib. Mandi karena sebab telah memandikan mayit itu hukumnya tidak wajib. Wa laysa fihi khabarun yathbut, dan tidak ada hadis yang sahih di dalam permasalahan ini. Qala Ahmad, Al-Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi hadis, dalam perkara ini tidak ada hadis yang sahih. Ini sebagaimana tadi dikutip juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir juga mengutipkan demikian. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna rajulan law massa jifatan, telah bersepakat para ulama bahwasanya apa? Anna rajulan, kalau seseorang masajifatan, dia menyentuh bangkai, audaman atau menyentuh darah, au khinziran mayyitan, atau dia menyentuh daging babi atau bangkainya babi, annal wudu'a ghairu wajibin alaihi, dalam hal ini wudu itu tidak wajib. Bisa dipahami sampai sini? Antum menyentuh sesuatu yang najis itu nggak wajib wudu. Nyentuh bangkai, bahkan nyentuh anjing, sudah kita pelajari kemarin, kalau nyentuh kalau sesuatu yang dijilat oleh anjing dicuci 7 kali. Nah, sekarang orangnya kalau dia nyentuh anjing disuruh apa? Nggak ada perintah untuk wudu. Kiasan terhadap sesuatu yang disentuh anjing itu harus dicuci, dibasuh 7 kali, maka kalau dia menyentuh tangan kita juga dibasuh 7 kali. Yang pertama itu dengan turab, itu perintahnya. Nah, jadi di sini sepakat ajma' ahlul ilmi bahwasanya seseorang kalau menyentuh sesuatu yang najis seperti bangkai, darah, atau bangkainya daging babi, ini kata Al-Imam Ibnul Munzir, dalam hal ini wudu itu tidak wajib. Fal muslimul mayyitu ahra alla yakuna ala man massahu taharah. Jadi jenazahnya seorang muslim disentuh, maka itu lebih layak untuk tidak wudu gitu loh. Kalau nyentuh daging babi, bangkainya babi, nyentuh bangkai hewan-hewan yang lain, nggak ada perintah wudu, dan itu ijma' para ulama. Maka menyentuh mayat seorang muslim, maka ini lebih layak lagi untuk tidak wudu. Maka dalam perkara ini ketika seseorang baru memandikan mayit, kemudian dia itu tidak wudu, maka tidak ada dosa. Tapi kalau dia hendak berwudu atau bahkan hendak mandi sekalipun, maka yang demikian ini baik, perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taujih dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam sunnahnya, kenapa kok sampai disunnahkan juga? Para ulama melihat nanti ada sunnah-sunnah yang menjadi sebab kenapa kok perkara ini dianjurkan, mandi dan wudu, entah itu mandi, entah itu wudu, nanti dilihat dari faktor penyebabnya. Nah, ini yang lebih bisa kita terima alasannya apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan wa yushbihu an yakuna man ra'a al-ightisal minhu. Jadi dalam hal ini para ulama salaf yang memerintahkan untuk mandi gara-gara memandikan mayit, innama ra'a dzalika lima la yu'man an yusibal ghasilu min rasyashil maghsul.
Yang demikian ini tidak lain adalah karena tidak terasa aman bagi mereka yang memandikan mayit itu untuk terkena najis-najis yang ada di tubuhnya mayit yang sedang dimandikan ini. Nothun itu apa? Percikan. Ketika nanti antum memandikan mayit, ternyata apa? Mohon maaf, fesesnya itu keluar. Ketika fesesnya keluar, ada yang apa? Dalam bentuk padat atau dalam bentuk cair, mencret seperti itu, kemudian terciprat. Nah, yang terciprat seperti ini kan entah nanti kena wajah, kena ini. Kalau misalnya itu terjadi, maka disinilah letaknya kenapa kok dimustahabkan, dianjurkan untuk mandi setelah itu. Karena tidak aman dari ketercipratan najis-najis yang melekat pada badannya mayit. Warubbama kanat ala badanil mayit najasatun, atau nanti terkadang ada kalanya mayit ini di atas badannya itu ketika dimandikan ada najis. Misal ketika mayit itu tenggelamnya, waliyadzubillah, kalau misalnya mati tenggelam di di tempat-tempat pembuangan, yang tempat-tempat dia terjatuh ke tempat pembuangan, di situ ada banyak najis di situ kan. Ketika diangkat jenazahnya dimandikan, nah ini kan bagi si pemandinya itu tidak aman dari terciprat najis-najis yang ada di badannya mayit tersebut. Fa amma idza ulimat salamatuhu, adapun ketika memandikan mayit itu sudah terpelihara, sudah diketahui bahwasanya terhindar dari apa? Dari najisnya yang ada, artinya sudah bisa diyakini 90% bahkan 100% kalau saya memandikan ini tidak terciprat dengan najis gitu kan. Idza ulimat salamatuhu minha fala yajibul ightisalu minhu, maka tidak wajib mandi pada saat itu. Wallahu taala a'lam. Nah, ini taujih dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, bahwasanya nanti bisa dimaknai maqasid atau tujuan. Kalau kita mendapati tadi kan kita dapati ada riwayat-riwayat yang menyebutkan secara mauquf. Kalau yang sampai ke Nabi SAW itu tidak sahih. Tetapi nanti yang mauquf sampai kepada para sahabat semisal Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ini ada kemungkinan sahih, ini fatwa mereka. Maka kalau ini fatwa mereka, apa sih makna yang dibalik itu? Makna yang dibalik itu adalah kalau keadaannya orang yang memandikan mayit itu dia tidak aman dari ketercipratan najis yang ada di badannya. Adapun ketika dia memandikan, dia merasa aman bahwasanya ini jenazah wafatnya dalam keadaan tidak terkena najis dan dia bisa menghindari untuk terciprat najis, maka tidak perlu untuk mandi setelah itu dan tidak perlu untuk wudu setelah itu. Jadi di sini yang dikutip oleh para ulama dalam hal ini, jumhur ulama memandang bahwasanya wudu dalam penyelenggaraan jenazah ini, baik nanti memandikan bahkan sampai mengantarkannya, ini maksimal hukum yang bisa kita ambil adalah sunnah atau dia mustahab, dianjurkan. Adapun ketika seseorang ini dia menyelenggarakan jenazah, baik dia itu memandikannya atau dia mengkafankannya atau mengangkat jenazahnya, mengiringi jenazahnya, bahkan menguburkan jenazahnya, itu bukan pembatal wudu. Yang demikian ini bukan pembatal wudu. Nah, di sini yang nampak bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika membawakan hadis ini di dalam bab nawaqidil wudu, beliau ingin menunjukkan, ingin mengisyaratkan bahwasanya membawa jenazah, menyelenggarakan jenazah ini bukan bagian dari pembatal wudu. Akan tetapi para ulama bahkan jumhur ulama menyatakan mustahabnya, dianjurkannya bagi seseorang yang dia menyelenggarakan jenazah untuk berwudu atau bahkan mandi kalau memang diperlukan.
Hal ini melihat nanti pada apa? Disesuaikan dengan kondisinya. Ketika dia menyelenggarakan jenazah, apakah badannya itu nanti terkena kotoran-kotoran? Kalau nanti terkena kotoran dalam jumlah yang banyak, maka hendaknya dia mandi. Tetapi kalau dia tidak terkena kotoran dan bahkan kotorannya itu hanya sedikit, maka hendaknya dia berwudu saja, disunnahkan untuk berwudu. Nah, ini dilihat pada kondisi mereka yang menyelenggarakan jenazah. Nah, ini kalau kita lihat dalam tradisi masyarakat kita yang menggali kuburan kemudian menguburkannya kembali, itu kan biasanya kakinya belepotan. Nah, pulang kayak gini kalau dinyatakan tidak wajib mandi, dia nggak mandi betulan gimana? Jadi mandi yang dalam hal ini masuk dalam kategori dia membersihkan badannya dari kotoran-kotoran saat penyelenggaraan jenazah, dan ini bukan apa? Bukan termasuk dari bagian pembatal wudu. Nah, jadi yang kita bahas tadi kan ada dua perkara. Tahsinnya Imam At-Tirmidzi, ketika Imam Tirmidzi menghasankan, dan para ulama yang lain kenapa kok mendhaifkan. Ini sudah kita bahas dan kita jawab bahwasanya yang nampak bagi saya pribadi, dan ini yang saya sampaikan kepada antum, yang dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah pengamalannya terhadap hadis tersebut. Adapun hadis ini dalam artian dia sampai kepada kita, jalurnya itu belum sahih, belum bisa kita yakini bahwasanya Nabi pernah memerintahkan ini. Itu satu pembahasan kita tadi. Kemudian yang kedua, melanjutkan tahsinnya Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankan untuk mengamalkan hadis ini, maka kita lihat arahan-arahan dari para ulama, taujih dari para ulama, kenapa kok bisa dihasankan. Kita akan bisa melihat maqasid atau tujuan dari thaharah itu sendiri. Jadi mensucikan ini ada yang dalam artian ibadah karena diperintahkan oleh Allah dengan cara dipaksa. Kalau nanti ditinggalkan maka dia berdosa. Ada kalanya nanti thaharah itu Allah Subhanahu wa taala senangi. Bukan dalam kategori dia ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan rukun dan syaratnya. Tetapi ketika seorang hamba melakukan, Allah Subhanahu wa taala menyenangi hamba tersebut.